Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila 136. Kenalan dulu yuk, ini anggota kelompoknya Elsa, Davis Adrian, Dia Adi Mauna, dan Fauzia Wahyuni. Pancasila sebagai ideologi negara. Pembahasan A. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. C. Sumber historis, sosiologis, politik Pancasila sebagai ideologi negara. D. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. E. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam mengatur negara. Hubungan Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa nilai yang terkandung dalam ideologi negara menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara agar kehidupan negara terarah dengan berlandaskan Pancasila. B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Dijadikan ideologi negara karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati warga Indonesia dan ingin mewujudkan kehidupan bernegara. Kesepakatan ini terjadi pada awal berdirinya negara Indonesia, yaitu pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kedua, mempersatukan bangsa. Yang ketiga, mengatasi segala perbedaan dalam suatu negara. Yang keempat, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas negara. C. Sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis. Pada masa Presiden Soekarno, pada masa ini Pancasila sebagai pemersatu bangsa kira-kira 1945 sampai 1960, namun berubah menjadi konsep NASKOM, nasionalisme agama komunisme, tahun 1960 sampai 1965. Pada masa Presiden Soeharto, pada masa ini Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa, diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan pelaksanaan P4. C. Pada masa Presiden Habibie, pada tanggal 21 Mei 1998 menghapus P4 dan membubarkan Lembaga Penanggung Jawab Sosial Pancasila dan akan membentuk lembaga khusus namun serupa. D. Pada masa Presiden Gus Dur. Pada masa ini muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan PPKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat. E. Pada masa Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib SD sampai dengan perguruan tinggi. Sumber sosiologis. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal yang saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. 3. Sila persatuan Indonesia yang dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis.
Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah penyebab dari korupsi. D. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa Orde Lama, pada masa ini Pancasila mengalami ideologisasi, artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, ditanam, dan diperkuat serta dijadikan sebagai moral, pedoman, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi negara, pemerintahan ini diletakkan pada kedudukan yang kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa ini, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar dan ideologi negara. E. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sebagai cita-cita negara, yang kedua sebagai integratif bangsa dan negara. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share.